Sordi, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Yang terhormat Bapak Dr. Suhardi selaku narasumber pada kegiatan kelas eksklusif best practice ini. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu semua peserta kelas eksklusif best practice. Di malam hari ini kita akan membahas tentang materi best practice, khususnya materi tentang awal. Di sini Bapak Ibu semua kita sepakati bahwasannya di pertemuan ini kita sama-sama memulai kelas best practice ini dari nol. Artinya Bapak Ibu yang belum memahami best practice, belum menulis sama sekali, kita akan belajar bersama, kita akan mulai menulis judul-judul best practice bersama dan yang lainnya. Begitu. Jadi harapannya dengan kita mulai dari awal, kita memiliki step by step bertahap. Minggu pertama Bapak Ibu menulis judul dan menulis pendahuluan, minggu kedua Bapak Ibu menulis bab 2, bab 3, kemudian dan selanjutnya. Begitu. Untuk malam hari ini topiknya adalah yang pertama adalah mengenal best practice dan juga bagaimana mencari ide untuk menulis best practice yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Suhardi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sistematika best practice yang disampaikan oleh saya sendiri yaitu Pak Randi. Nah, di awal ini susunan acaranya adalah yang pertama penyampaian materi oleh Bapak Dr. Suhardi, kemudian selama 30 menit, kemudian penyampaian materi yang kedua oleh saya selama 30 menit, dan 30 menit berikutnya adalah Bapak Ibu silakan tanya jawab, diskusi, Bapak Ibu silakan menyampaikan hal yang belum dipahami dari best practice ini, sehingga selesai dari malam ini, mulai besok Bapak Ibu bisa menemukan ide apa hal-hal yang dapat bisa Bapak Ibu tulis menjadi best practice. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Selanjutnya saya beri kesempatan untuk Bapak Dr. Suhardi untuk menyampaikan materi konsep dasar best practice. Silakan Pak Ade. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Randi Pratama. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini kita bisa bertatap muka, bersilaturahmi, dan kita akan sharing terkait dengan menulis laporan best practice tentunya Bapak Ibu, yang mana sudah tujuan kita berada di kelas ini. Bapak Ibu sudah mendaftar dan kita akan coba mulai dari awal. Mungkin ada yang Bapak Ibu belum tahu terkait dengan best practice ataupun yang ingin mendalami apa itu best practice, dan Bapak Ibu tujuan kita di sini adalah menulis laporan. Nah, tentu laporan itu terdiri dari berbagai tahapan ataupun step by step. Nah, kita sepakat seperti disampaikan oleh Pak Randi tadi, kita mulai dari nol. Kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu best practice, kemudian bagaimana konsep serta ide dari tulisan best practice itu sendiri. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu bisa merumuskan sebuah judul ataupun sebuah tema yang Bapak Ibu bisa bahas pada tulisan best practice itu sendiri. Izin saya share screen Bapak Ibu. Screen saya sudah terlihat Pak Randi ya? Ya, sudah Pak. Baik. Nah, sebelumnya kita kenalan terlebih dahulu Bapak Ibu. Salam kenal dari saya dan salam hormat. Saya Muhammad Suhardi. Sehari-hari dosen di Universitas Pendidikan Mandalika, tepatnya ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saya juga editor dan reviewer jurnal. Jadi ini adalah aktivitas utama saya.
Silahkan bagi Bapak Ibu, dan kita bisa berkomunikasi lebih lanjut, dan nomor HP WA saya sudah ada di nomor yang ada di layar. Nanti kita akan bertemu kurang lebih 1 bulan, bisa 2 bulan, sampai dengan seterusnya, sampai dengan laporan best practice Bapak Ibu betul-betul jadi dan layak untuk Bapak Ibu gunakan. Mungkin ada yang menggunakan sebagai laporan dan sebagai syarat kenaikan pangkat, itu kami pastikan karya Bapak Ibu layak untuk itu dan bisa dinilai. Nah, ini perkenalan singkat dari saya Bapak Ibu, dan pada malam hari ini saya akan mulai terkait dengan konsep dan bagaimana inspirasi dari best practice itu sendiri. Sebelumnya saya akan buka terkait dengan Bapak Ibu bagaimana kita menulis sebuah karya. Sebenarnya yang sulit adalah kita mulai, Bapak Ibu. Nah, dan Bapak Ibu berada di kelas ini sangat tepat untuk memulai menulis sebuah best practice, yang mana kalau secara teori best practice teori di internet ataupun di buku ataupun contoh-contohnya sudah banyak sekali. Nah, tetapi yang sulit adalah konsistensi ataupun kita memulainya terlebih dahulu. Nah, setelah kita ada di kelas ini, kita akan mulai, kemudian kita akan coba saling memotivasi dan saling untuk sharing terkait dengan materi, dan pada akhirnya nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan satu buah laporan best practice dari Bapak Ibu sendiri. Ini Bapak Ibu salam kenal dari saya, dan semoga kita tetap bisa sharing dan tetap bisa berkomunikasi di WA Group ataupun di manapun Bapak Ibu berada. Kita lanjut. Nah, apa itu best practice? Tentu Bapak Ibu selama menjadi guru ataupun pendidik, dosen ataupun profesi apapun itu, tentu Bapak Ibu punya pengalaman. Nah, pengalaman ataupun hal-hal yang pernah Bapak Ibu lakukan. Nah, tentu terkait dengan profesi. Apakah Bapak Ibu sebagai guru, dosen ataupun profesi apapun itu. Tentu Bapak Ibu punya pengalaman ataupun hal yang Bapak pernah Ibu lakukan yang merupakan best, terbaik. Nah, dari sekian yang Bapak Ibu lakukan, tentu kita sebagai pendidik banyak yang kita lakukan. Antara lain kita mengajar, kita membimbing, kita membuat sesuatu, kita membuat bahan ajar, banyak sekali yang kita lakukan sesungguhnya di sekolah ataupun di manapun saja kita berada. Pasti banyak yang pernah kita lakukan. Sepakat ya Bapak Ibu? Kita sepakat pasti banyak yang kita lakukan. Ya. Apalagi Bapak Ibu yang mungkin sudah menjadi guru belasan tahun atau puluhan tahun, sangat banyak yang pernah Bapak Ibu lakukan. Sadar dan tidak sadar kita lakukan. Nah, itulah yang dinamakan best practice. Ya. Praktik terbaik. Nah, dari sekian yang banyak Bapak Ibu lakukan tersebut, kita akan coba mengambil 1 atau 2, 3, 4, kita tulis ataupun kita pilih mana yang terbaik menurut kita, yang memiliki dampak, tentunya yang positif untuk profesi kita ataupun apa yang kita lakukan, memiliki dampak pada lingkungan tempat kita bekerja misalkan, ataupun kita di kelas. Nah, hal itulah yang dinamakan best practice. Nah. Lalu karena memang kita fokus pada best practice di dunia pendidikan, ataupun nanti bisa mungkin ada Bapak Ibu yang sebagai tenaga kependidikan, pustakawan ataupun widyaswara, sesungguhnya sama. Tetapi saya coba ambil contoh yang di bidang pendidikan.
best practice itu dapat ditulis menjadi satu karya. Karya tulis ilmiah tentunya oleh Bapak Ibu semua, apakah Bapak Ibu pendidik ataupun tenaga pendidikan, untuk pengembangan profesi Bapak Ibu sendiri. Nah, kenapa best practice ini sangat penting? Tentu kita ingin pengalaman kita, kemudian apa yang pernah kita lakukan yang merupakan itu adalah hal yang baik, kemudian memiliki dampak yang positif, kita tulis. Agar apa? Agar orang lain, masyarakat, siswa kita, kemudian di lingkungan kita itu tahu apa yang kita lakukan dan itu memiliki dampak. Nah, tetapi kalau hanya sekedar kita hanya berbicara tanpa ada bukti-bukti, kemudian tulisan yang bisa kita buat itu sebagai karya tulis, itu hanya sebagai apa ya, kalau kita bilang sebagai gosip. Kalau kita tulis dengan baik, dengan sesuai kriteria, itu akan menjadi sebuah karya yang memang itu juga Bapak Ibu bisa gunakan. Gunakan, itu dapat poin juga Bapak Ibu di profesi masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu, best practice itu kita akan bercerita tentang pengalaman seperti yang saya katakan tadi. Apakah itu terkait dengan kreativitas Bapak Ibu, inovasi Bapak Ibu, terkait dengan bagaimana Bapak Ibu mengatasi masalah. Ketika Bapak Ibu mendapatkan satu masalah di kelas ataupun di sekolah, pasti kita sebagai pendidik ataupun orang yang terlibat di sana ingin berbuat sesuatu. Nah, perbuatan sesuatu itulah yang akan kita tulis, dan Bapak Ibu mendapatkan satu karya. Ya. Nah, karena itu sangat penting dan butuh untuk diketahui oleh banyak orang. Nah, dalam best practice itu ada harapannya, Bapak Ibu. Ada sesuatu di dalamnya. Sehingga itu disebut sebuah best, terbaik gini. Pekerjaan ataupun apa yang kita lakukan yang menurut kita terbaik dan itu memiliki dampak. Nah, yang pertama ada inovatif. Nah, inovatif ini terkait dengan bagaimana cara ataupun hal-hal yang baru yang Bapak Ibu lakukan terkait dengan menyelesaikan sebuah masalah. Nah, itu termasuk best practice juga. Misalkan kita di sekolah ada sebuah permasalahan, misalkan terkait dengan kedisiplinan. Nah, tentu itu mengganggu bagi kita. Nah, sebagai pendidik, mungkin Bapak Ibu sebagai guru, kepala sekolah ataupun pengawas, tentu memiliki pemikiran. Oh ya, saya akan terapkan model ataupun cara reward and punishment bagi Bapak Ibu yang disiplin gitu ya. Kalau disiplin ataupun tepat waktu saya berikan reward. Nah, gitu kan. Ataupun yang melanggar kami akan berikan punishment. Nah, tentu ketika sudah itu bisa Bapak Ibu lakukan, lihat dampaknya. Nah, itulah yang Bapak Ibu akan tulis nantinya. Kemudian ada evolusi, membawa perubahan. Nah, tentu apa yang Bapak Ibu lakukan itu membawa perubahan. Nah, jadi nyata ada kita bisa lihat langsung dampaknya, hasilnya. Setelah apa yang kita terapkan, itu Bapak Ibu bisa mendapatkan hasil. Nah, kemudian ada harapannya selanjutnya continue. Nah, mampu mengatasi persoalan secara berkelanjutan. Nah, Bapak Ibu mungkin selama ini Bapak Ibu pernah melakukan sesuatu hal, nah yang pada harapannya gitu kita masalah itu tidak berlanjut lagi dan bisa digunakan apa yang Bapak Ibu lakukan itu secara berlanjut untuk mengatasi hal ataupun masalah yang ada. Kemudian inspiratif, nah menjadi model.
atau inspirasi bagi guru yang lain. Tentu Bapak Ibu yang pernah melakukan best practice itu harapannya adalah orang lain ataupun teman seprofesi kita ini terinspirasi. Nah, jadi itulah perlunya ataupun sebuah harapan terkait pada karya tulis ilmiah yang dinamakan best practice. Kemudian efektif, cara ataupun metode yang dilakukan bersifat ekonomis dan efisien. Nah, ini adalah beberapa kriteria ataupun apa yang diharapkan dari tulisan ataupun karya tulis ilmiah yang dinamakan best practice ini, yang Bapak Ibu bisa buat, kemudian Bapak Ibu bisa tulis menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang pada posisi kelas kita kali ini kita akan susun laporannya seperti apa. Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang berpikir bahwa langkah ataupun yang Bapak Ibu lakukan itu hal yang besar, yang wah gitu. Tidak juga Bapak Ibu. Ada pepatah yang mengatakan kita lakukan hal yang kecil tetapi bermanfaat. Nah, itu yang kita garis bawahi di Bapak Ibu. Jangan berpikir bahwa kita harus lakukan sesuatu yang wah besar gitu kan, dalam jumlah yang besar ataupun dalam jangkauan yang besar, tidak. Tetapi Bapak Ibu bisa lakukan yang sederhana saja. Yang jelas ada yang kita lakukan, kemudian ada dampaknya. Nah, itu pada dasarnya ataupun inti dari Bapak Ibu berpikir bahwa best practice itu Bapak Ibu bisa lakukan, kita terapkan hal-hal kecil atau alternatif sederhana, tetapi terasa bagi lingkungan, bagi siswa kita, bagi sekolah kita. Nah, itu adalah hal yang sangat bagus kalau kita berbicara terkait dengan best practice. Nah, itulah yang kita tulis. Jadi kalau hal kecil itu tidak Bapak Ibu tulis, itu akan hilang nanti. Pada suatu saat itu akan dilupakan. Nah, ketika hal kecil tetapi bermanfaat, kemudian Bapak Ibu tulis, Bapak Ibu ceritakan, Bapak Ibu bukukan, itu akan dikenang sepanjang masa, dan bahkan sampai kita tidak ada di dunia ini, karya Bapak Ibu itu akan tetap ada dan bisa dibaca oleh generasi kita selanjutnya. Nah, best practice itu Bapak Ibu bisa buat, atau pengalaman Bapak Ibu, pengalaman yang terbaik tadi itu Bapak Ibu bisa buat sebagai laporan, kemudian Bapak Ibu bisa buat artikel ilmiah, nah, kemudian yang Bapak Ibu bisa jurnalkan juga di jurnal ilmiah nasional sampai dengan internasional, bisa Bapak Ibu lakukan. Nah, apalagi hal besar, hal kecil saja itu bisa kita jurnalkan ke jurnal nasional, apalagi hal besar gitu ya. Ada hal-hal yang pernah kita lakukan yang besar dan skala internasional, itu apalagi mantap sekali gitu. Kalau bahasa sederhananya mantap gitu. Kemudian artikel populer. Nah, Bapak Ibu bisa tulis kemudian publikasi di media massa. Apakah itu di sekedar di status Facebooknya, apakah sekedar di blog ataupun di website. Nah, tapi ketika kita berbicara ilmiah gitu kan, untuk ada nilainya gitu, Bapak Ibu bisa buat artikel populer di koran gitu kan, ataupun di website pendidikan khususnya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa buat sebuah buku. Nah, buku ini sangat bisa sekali Bapak Ibu tulis, sama seperti autobiografi. Itu adalah best practice. Di dalamnya itu sangat banyak sekali best practice yang mungkin pernah Bapak Ibu lakukan selama pengabdian kita sebagai guru. Kemudian itu kita tulis, kita jadikan satu, kita bukukan. Itu sangat bisa. Kebetulan kemarin ada program kita yang menyatukan satu best practice dari Bapak Ibu semua, kemudian kita jadikan satu.
Jadi nanti akan saya tunjukkan. Nah, lalu kita sekarang kita coba cari inspirasi ya. Cari inspirasi di bagaimana kita renungkan. Seperti yang saya katakan awal tadi, coba kita renungkan selama kita mengajar ataupun selama kita menjalani profesi kita. Pasti ada pengalamannya. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu yang terkait dengan apa yang Bapak Ibu lakukan, praktiknya apa. Kemudian ada hasilnya apa. Nah, itulah best practice. Oke. Sampai di sini Bapak Ibu bisa sedikit jawab saya di chatting. Apakah sudah bisa menangkap sedikit terkait dengan apa itu best practice? Bisa dijawab di chatting. Apakah sudah bisa atau sudah ada inspirasi? Bisa dijawab di chatting Bapak Ibu? Sudah ada inspirasi. Bisa tapi belum ada inspirasi. Belum. Pengalaman mengajar terbaik. Oke. Ini sudah ada beberapa yang jawab, sudah ada gambaran, sudah ada. Baik. Ada yang belum. Nah, memang tidak. Kita belajar sedikit demi sedikit untuk mencari apa yang pernah kita lakukan. Mungkin lupa. Ternyata pernah saya lakukan, saya menerapkan satu metode, satu strategi belajar sehingga pembelajaran itu menyenangkan. Itu termasuk best practice. Kemudian bagi Bapak Ibu kepala sekolah terkait dengan disiplin guru, itu bisa jadi best practice. Bapak Ibu kepala sekolah menerapkan misalkan satu metode atau strategi tertentu untuk meningkatkan kinerja guru, itu best practice. Nah, mungkin Bapak Ibu selama mengajar ataupun selama menjalani profesi pernah Bapak Ibu lakukan hal-hal yang baik kemudian ada dampaknya, itu best practice. Yang penting intinya adalah apa yang Bapak Ibu lakukan kemudian ada dampaknya. Dampaknya itu bisa dilihat, kemudian dampaknya bisa dirasakan, itu adalah best practice. Nah, kita sepakat ya, itu adalah best practice. Jadi dari sekarang coba kita renungkan, oh dulu pernah saya lakukan ini, nah kemudian ada hasilnya seperti itu. Nah, ya ini saya coba carikan sedikit tema ataupun inspirasi yang pernah mungkin Bapak Ibu lakukan. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan teknik mengajar. Ini yang di pendidikan ya. Bapak Ibu pernah menerapkan satu model pembelajaran. Kemudian ada Bapak Ibu pernah melakukan satu metode. Kemudian strategi. Bapak Ibu menerapkan satu alat peraga. Kemudian Bapak Ibu menerapkan modul, buku, silabus, dan lain sebagainya. Yang itu memiliki dampak, itu adalah best practice. Oke? Nah, tidak hanya di dalam kelas Bapak Ibu tuh bisa juga menulis sebagai pembina ekstrakurikuler gitu ya. Jadi Bapak Ibu mendirikan satu ekstrakurikuler ataupun mengajar ekstrakurikuler tertentu, kemudian ada dampaknya bagi siswa, itu adalah best practice. Oke, sangat simpel sebenarnya. Kalau Bapak Ibu ini coba sedikit renungi dan flashback apa yang Bapak Ibu pernah lakukan. Nah, lalu Bapak Ibu yang jadi kepala sekolah nih ataupun pengawas, Bapak Ibu pernah menyelenggarakan workshop ataupun pelatihan. Kemudian dampaknya bagi guru apa gitu ya. Itu adalah best practice. Sama seperti sekarang kami mengadakan pelatihan buat Bapak Ibu guru untuk menulis laporan best practice. Nanti ada hasilnya Bapak Ibu. Bapak Ibu di antara sekian peserta, Bapak Ibu berhasil membuat karya best practice ini. Best practice ini adalah
karya saya seperti itu. Karena saya melakukan diklat, ada workshop, kemudian ada dampaknya Bapak Ibu bisa menuliskan karyanya, itu adalah best practice bagi saya. Nah, udah mulai tergambarkan kan? Kemudian membuat sarana prasarana itu juga termasuk. Kemudian penyelenggaraan program apa yang Bapak Ibu pernah lakukan, kemudian ada dampaknya secara nyata yang dapat dibuktikan, misalkan dibuktikan dengan foto kah, dibuktikan dengan hasil wawancara, kemudian yang penting ada hasilnya. Nah, hasil itu Bapak Ibu bisa buktikan dengan bisa dengan foto, bisa dengan video, Bapak Ibu bisa buktikan dengan naskah wawancara. Nah, itu Bapak Ibu bisa lakukan. Oke. Nah, ini contoh. Contoh Bapak Ibu judulnya. Judul yang Bapak Ibu bisa buat nanti sebagai laporan. Seperti Bapak Ibu pada masa pandemi, pembelajaran sekarang, kita menggunakan Zoom meeting. Nah, ini kan, kita menggunakan Zoom meeting, kemudian karena tidak ada alternatif lain misalkan, ataupun Zoom meeting adalah salah satu alternatif, atau Google Classroom, Google Form, itu Bapak Ibu yang Bapak Ibu terapkan, kemudian ada dampaknya, itu best practice. Oke, udah hampir 50 kali saya sebut best practice ini. Harapannya Bapak Ibu dapat menangkap. Dan nah, seperti ini. Implementasi bimbingan karir. Nah, ini Bapak Ibu yang sebagai guru BK. Nah, Bapak Ibu menerapkan satu bimbingan karir berbasis cyber counseling. Nah, kemudian ada hasilnya bahwa untuk meningkatkan apa? Meningkatkan entrepreneurship. Itu adalah best practice. Pada pengujiannya nanti yang penting Bapak Ibu bisa dapat buktikan. Ada yang Bapak Ibu ceritakan, kemudian Bapak Ibu bisa buktikan, itu sudah akan jadi sebuah karya. Nah, selanjutnya ada implementasi supervisi akademik. Nah, ini kan Bapak Ibu kepala sekolah ataupun pengawas yang lakukan. Nah, tentu ini sebuah best practice juga. Ini Bapak Ibu nanti bisa coba sedikit kita diskusikan. Nah, lalu ada pertanyaan sedikit terkait dengan PTK. Mungkin Bapak Ibu sudah akrab juga dengan PTK. Apa perbedaannya gitu ya? Judul best practice kok sama seperti PTK ataupun PTS gitu ya. Nah, ini jawabannya bisa iya ataupun bisa tidak. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Nah, karena Bapak Ibu bisa lihat perbedaannya. Kalau PTK, targetnya adalah siswa di kelas tertentu pada masa tertentu. Mungkin di tahun ajaran sekarang, tahun 2021, 2021, dan targetnya adalah siswa di kelas. Kalau best practice, itu tidak ada target tertentu. Bisa Bapak Ibu satu sekolah, bisa satu kelas, bisa jadi beberapa siswa pun bisa. Jadi misalkan Bapak Ibu menerapkan satu metode untuk olimpiade. Nah, satu orang itu berhasil menjadi juara. Itu bisa Bapak Ibu ceritakan, Bapak Ibu bisa tulis dan buktikan. Itu jadi best practice. Nah, kemudian fokus pada tindakan yang dipilih dan dikaji terlebih dahulu sehingga guru memiliki keyakinan. Nah, kalau PTK itu kita akan melakukan sebuah tindakan. Nah, fokusnya itu ada tindakan di kelas, gitu ya. Lalu kalau best practice itu fokus pada berhasil atau tidaknya. Nah, kalau sudah dikatakan berhasil, kemudian ada buktinya, itu sudah Bapak Ibu dinamakan best practice. Perbedaannya, oke? Karena ya judulnya memang hampir mirip. Tapi ketika Bapak Ibu
bisa membedakan antara PTK dan best practice itu sangat jelas bedanya Bapak Ibu. Nah kalau di angka kredit pun berbeda. Yang mungkin digunakan yang Bapak Ibu gunakan sebagai kenaikan pangkat. Kalau PTK, laporan PTK itu angka kreditnya 4, kalau best practice itu poinnya 2 atau kreditnya 2. Karena apa? Kalau PTK itu kan kita akan menerapkan metode, kemudian kita akan siklus 1, siklus 2 dan berproses, makanya angka kreditnya lebih besar. Kalau best practice kita akan menceritakan kembali apa yang pernah Bapak Ibu lakukan, kemudian Bapak Ibu tulis. Nah, itu anggapannya lebih simpel dan lebih gampang menulis best practice ini. Nah, ini materi pada pertemuan pemula. Nah, sebagai untuk membuka gerbang ide dari Bapak Ibu menulis best practice, nanti kita akan bisa lanjutkan ke sesi diskusi dan kita akan bertemu sampai dengan materi selesai, kemudian kita akan bimbing Bapak Ibu sampai dengan laporan Bapak Ibu selesai. Itu dari saya, Pak Randi. Baik, terima kasih Pak Sordi atas materinya. Ya, artinya dengan materi ini tadi Bapak Ibu semakin paham. Ya, mungkin yang belum tahu best practice akhirnya tahu, yang mungkin sudah tahu semakin paham. Nanti kita akan membahas lebih lanjut diskusinya. Untuk materi berikutnya akan saya sampaikan mengenai sistematika. Jadi sistematika apabila Bapak Ibu ingin menuliskan ide-ide Bapak Ibu yang sudah ada dalam pikiran misalkan gitu, dan sudah ada bukti-buktinya, Bapak Ibu ingin tuliskan menjadi sebuah best practice gitu ya, menjadi sebuah best practice. Sistematikanya seperti apa gitu ya. Nah, akan saya sajikan materinya. Oke. Nah, oke, kita Oke, jadi di kelas ini Bapak Ibu mungkin hari ini adalah hari pertama yang mungkin belum tahu best practice, saya rasa masih wajar gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir. Kalau nanti bingung boleh taruh pertanyaan di grup. Di grup WA nanti kita buka, setiap harinya kita buka terus. Kita hanya tutup menjelang kegiatan aja. Nanti selebihnya kita buka terus. Silakan tanya sebanyak mungkin di grup WA, pasti nanti akan saya respon ataupun Mbak Ardi respon. Jadi tetap kami bimbing sampai tuntas Bapak Ibu dalam proses menulis, bukan hanya sekedar menulis, tapi benar-benar paham apa itu best practice. Nah, tadi sudah dijelaskan best practice adalah pengalaman terbaik gitu ya, pengalaman terbaik. Nah, kalau ditulis seperti apa sih pengalaman terbaik itu? Nah, yang sistematika di sini yang saya jelaskan adalah sistematika laporan. Laporan best practice atau bisa disebut dengan makalah best practice. Ada yang mengatakan makalah, ada yang mengatakan laporan. Di sini saya lebih umum mengatakan laporan saja. Laporan best practice. Nah, kenapa laporan gitu ya? Karena laporan ini adalah kunci utama untuk membuat penulisan best practice secara lengkap. Apabila nanti Bapak Ibu laporan best practice-nya sudah siap, maka Bapak Ibu seperti yang disampaikan di materi awal tadi, Bapak Ibu bisa mengubah laporan best practice itu jadi banyak hal. Bisa artikel populer, bisa artikel ilmiah, bisa juga nanti mungkin jadi buku bisa. Atau mungkin bisa jadi kumpulan artikel yang nanti bisa kami bukukan. Dan selanjutnya banyak sekali, dimulai dari laporan. Nah, kita pelajari sistematikanya seperti apa laporan itu. Oh ya, sebelumnya salam kenal. Mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin sering ikut kelas kami, sudah mengenal saya. Nama saya Pak Randi Pratama. Saya adalah kesehariannya dosen di Universitas Jember, salah satu universitas negeri di Jawa Timur. Kemudian saya juga merupakan reviewer jurnal nasional, dan di kampus saya merupakan kepala divisi pendidikan. Oke, kita lanjut. Nah, sistematika best practice sebenarnya aturan utamanya
sama halnya seperti aturan penulisan makalah atau laporan secara umum, yaitu ada bagian awal, bagian isi, dan bagian penunjang. Nah, ini sudah sangat dasar gitu ya. Nah, kita kupas satu persatu. Bagian awal isinya apa? Bagian awal isinya seperti ini. Umumnya seperti ini. Jadi ada halaman judul, kemudian ada lembar pengesahan, ada biografi, ada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Dan kalau ingin ditambahkan sesuatu, kondisional sifatnya, masih diperbolehkan. Misalkan ditambahkan apa ya, halaman persembahan misalkan, atau yang lain itu sifatnya kondisional. Tapi umumnya yang wajib ini. Yang pertama halaman judul. Halaman judul laporan best practice hampir sama dengan laporan-laporan yang lain, hampir sama juga seperti laporan PTK juga sama. Yang judulnya di atas, kemudian ada nama identitas penulisnya dan ada nama instansinya. Tetapi sifatnya di sini formatnya mengikuti dari aturan tempat Bapak Ibu ingin mengirimkan best practice. Sifatnya tidak baku, bentuknya seperti ini. Pak, di tempat saya bentuknya nggak seperti itu. Boleh, silakan bisa diikuti masing-masing tempat gitu. Yang jelas ada judulnya, ada penulisnya, dan ada instansi dan tahun, biasanya seperti ini. Kemudian khususnya lembar pengesahan, di sini juga cukup variatif. Biasanya kalau guru membuat best practice, ya disahkan oleh kepala sekolah. Atau bisa juga ada tanda tangan gurunya, kondisional. Jadi tidak ada yang sampai saat ini mempermasalahkan lembar pengesahan. Yang jelas ada seseorang yang mengesahkan best practice kita. Biasanya kalau guru, ya kepala sekolah. Kalau kepala sekolah mungkin seseorang yang lebih tinggi, misalkan kepala dinas dan yang lainnya. Kemudian nanti untuk materi hari ini bisa Bapak Ibu download di grup, sudah kami share gitu ya, nggak perlu dicatat. Kemudian biografi penulis. Biografi ini cukup simpel. Biasanya Bapak Ibu tampilkan saja nama, kemudian identitas, misalkan sehari-harinya mengajar di mana boleh, atau mungkin track record kurikulum vitae-nya juga boleh, misalkan SD di mana, SMP di mana, dan yang lainnya. Ini juga tidak baku. Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri. Boleh juga menampilkan prestasi, biasanya gitu. Sangat disarankan sekali menampilkan prestasi. Khususnya prestasi yang terkait dengan best practice-nya. Nah, biasanya kalau best practice-nya mengangkat topik tentang mengantarkan siswa untuk olimpiade gitu ya, maka apa namanya, biasanya tampilkan prestasinya. Tapi nggak wajib, bebas Bapak Ibu bisa kembangkan biografinya sendiri, satu halaman saja. Kemudian kata pengantar sama pada umumnya, isinya tentang puji syukur, kemudian sedikit tentang best practice-nya seperti apa, dan ucapan terima kasih. Kemudian daftar isi tidak ada masalah, daftar tabel juga tidak ada masalah, daftar gambar, dan daftar lampiran. Intinya dari 4 daftar ini adalah daftar-daftar kumpulan yang sesuai dengan yang akan kita tulis. Nah, seringkali ada yang bertanya, Pak, di best practice saya sampai akhir nggak ada tabel sama sekali. Maka tidak perlu ditulis daftar tabel. Karena sering ada yang tanya, Pak, nggak ada tabelnya, mau saya tulis daftar tabel, takutnya isinya kosong. Nah, jadi nggak perlu ditulis daftar tabel kalau memang tidak ada tabelnya. Dan yang lain-lainnya. Jadi kondisional di sini. Oke, itu adalah bagian-bagian awal dari best practice. Artinya baik best practice, makalah best practice ataupun penelitian, laporan tindakan kelas ataupun jenis-jenis yang lain, skripsi yang lain ya hampir sama seperti ini. Jadi nggak ada perbedaan terlalu signifikan ya antara bagian awal beberapa karya ilmiah yang saya sebutkan tadi. Nah, kita masuk bagian inti. Disinilah kita fokusnya. Ya, fokusnya best practice justru di sini penulisannya. Oke. Oke, bagian isi. Nah, bagian isi best practice ada banyak versi. Di sini ada banyak versi, makanya di sini saya katakan tergantung pedoman. Di salah satu versi ada yang mengatur bahwasanya best practice itu 5 bab. Pendahuluan,
tinjauan pustaka atau kajian pustaka juga boleh, pakai istilah kajian pustaka, tinjauan pustaka sama saja. Pelaksanaan kegiatan, bab 4 hasil kegiatan, dan bab 5 penutup. Kemudian daftar pustaka. Setelah itu mungkin lampiran. Nah, ada 5 bab di sini, bagian isinya. Tetapi ada juga yang versi lain, dengan pedoman yang lain, tanpa tinjauan pustaka. Nah, pasti ada yang bertanya dari Bapak Ibu, mana yang harus saya ikuti? Gitu. Mana yang harus saya ikuti? Nah, kembali lagi, kembali pada pedoman. Pedoman apa? Pedoman Bapak Ibu ingin menyerahkan best practice untuk siapa? Misalkan untuk lomba best practice, maka sesuaikanlah pedoman lomba tersebut. Oh, lombanya mintanya 3 bab atau 4 bab, maka Bapak Ibu harus ikuti. Oh, mintanya 5 bab, maka harus ikuti. Nah, di sini. Jadi, tidak perlu diperdebatkan ikut yang 5 atau yang 4, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu ingin mengirimkan best practice-nya. Nah, cuma di sini kita sepakati untuk kelas ini kita gunakan yang 5 bab. Ya, 5 bab. Kenapa 5 bab? Karena sebagian besar di sini mungkin guru inginnya adalah best practice-nya sekalian diajukan untuk kenaikan pangkat gitu ya, kenaikan pangkat, inginnya seperti itu. Maka saya ambil dari sumber pembinaan dan pengembangan profesi guru buku 4 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019. Ini kalau tidak salah sudah yang paling akhir gitu ya. Paling update lah 2019 ini tentang pedoman pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ya. Di sini pada kerangka isi laporan best practice di sini wajib menampilkan bab kajian pustaka. Nah, karena itu memang dari rincian-rincian yang ditampilkan di sini disarankan 5 bab. Dengan bab 2-nya adalah kajian pustaka atau tinjauan pustaka. Begitu Bapak Ibu. Jadi apabila nanti tiba-tiba untuk keperluan tertentu nggak ada bab 2-nya, sangat mudah sekali. Tinggal dihapus, dijadikan 4 bab. Jadi hanya bedanya tinjauan pustaka atau tidak. Nah, di sini saya ambil sumber resminya dari buku 4, yaitu harus ada tinjauan pustaka. Oke, next. Nah, kita kupas satu persatu. Cuma nanti akan kita bahas lebih rinci di minggu depan. Jadi minggu depan kita masih akan bahas bab 2 dan bab 3 secara rinci. Jadi nanti kita akan bahas bagaimana mencari tinjauan pustaka nanti minggu depan, bagaimana menulis pelaksanaan juga minggu depan, menulis bab 4 dan bab 5 kita bahas di minggu ketiga. Jadi memang hari ini kita fokus membahasnya adalah judul dan pendahuluan begitu. Tetapi nanti akan saya tampilkan secara lengkap biar tahu isinya apa. Untuk pendahuluan umumnya isinya latar belakang, jenis kegiatan, dan manfaat. Tetapi ini kondisional, yang jelas ada latar belakangnya. Ini sifatnya wajib. Nah, latar belakang dari best practice itu apa? Nah, karena best practice adalah suatu praktik terbaik yang sudah kita lakukan selama ini, maka latar belakangnya adalah kondisi sebelum Bapak Ibu melakukan praktik terbaik. Jadi, misalkan praktik terbaiknya dilakukan hari tertentu atau bulan tertentu, maka latar belakangnya adalah suatu kondisi sebelum bulan itu. Jadi, paparkan saja sesuatu yang akan Bapak Ibu perbaiki di praktik terbaik yang sudah dijalani. Nah, itu. Jadi, nanti akan ada perubahan, harapannya seperti itu. Ada perubahan yang awalnya A, ketika sudah Bapak Ibu terapkan suatu penerapan hal tertentu, maka akan menjadi suatu bentuk yang baru yang jauh lebih baik. Jadi niatnya adalah memperbaiki juga, memperbaiki sesuatu menjadi hal yang lebih baik. Itu salah satunya. Ada latar belakang, ada jenis kegiatan, ada manfaat. Ini nanti kita banyak diskusinya di sini. Kemudian tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka nanti kita rincinya akan bahas di minggu depan. Yang jelas isinya adalah teori-teori yang sudah kita kaji. Nanti kita akan ajarkan bagaimana cari tinjauan pustaka. Atau mungkin Bapak Ibu ingin berdiskusi tentang tinjauan pustaka. Pak, judul saya seperti ini. Tinjauan pustakanya isinya apa? Mungkin bisa diberi saran. Pertanyaan itu mungkin disimpan dulu untuk minggu depan. Kemudian
berikutnya adalah sasaran atau pelaksanaan kegiatan di bab 3. Untuk bab 3 isinya seperti ini, ada sasaran, ada bahan, ada metode pelaksanaan, ada instrumen dan waktu dan tempat. Untuk rinciannya nanti akan kami bagikan contoh-contoh best practice, mungkin bisa sambil Bapak Ibu baca contohnya seperti apa sih penulisannya ini. Oke, next dulu ya. Dan yang berikutnya hasil, dari judulnya sudah jelas, hasil kegiatan adalah paparan-paparan data dan fakta yang Bapak Ibu deskripsikan, baik berupa angka, berupa data kuantitatif, atau bisa juga data kualitatif yang berupa deskripsi. Jadi boleh. Cuma di sini disarankan data-datanya adalah benar-benar data-data yang real, bukan hanya sekedar cerita gitu ya. Kalau memang Pak tidak ada angkanya, nanti bisa juga digantikan dengan yang lain. Gambar, screenshot atau yang lain. Nanti bisa kita bahas di minggu depan. Pelan-pelan. Jadi nanti itu sedikit pengantar aja. Dan bab 5 adalah penutup. Penutup di sini jelas kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah rangkuman dari hasil kegiatan. Jadi hasilnya apa dirangkum menjadi satu paragraf gitu. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, itu adalah bagian isi. Sedangkan bagian penunjang dari best practice ini kondisional, menyesuaikan judul dari Bapak Ibu. Yang jelas biasanya ada foto kegiatan. Kemudian ada perangkat. Ini pembelajaran kalau Bapak Ibu seorang guru. Kalau bukan guru tidak masalah, tidak harus perangkat pembelajaran. Bisa diganti perangkat-perangkat yang lain yang memang Bapak Ibu gunakan untuk best practice Bapak Ibu. Nah, bisa juga diberi instrumen evaluasi. Misalkan lembar validasi, lembar observasi, dan yang lainnya kondisional yang sifatnya memang sesuai dengan best practice Bapak Ibu. Sekali lagi, lampiran ini tidak terikat bentuknya ini. Yang jelas lampiran adalah bukti-bukti yang sekiranya membuat best practice Bapak Ibu lebih real, lebih nyata, bukan hanya sekedar cerita, tapi ceritanya memang bisa dibuktikan dengan gambar, dengan data, dan yang lainnya. Misalkan Bapak Ibu pernah mengantarkan siswa Olimpiade, maka paling nggak ditampilkan foto, kemudian tampilkan sertifikat, atau mungkin foto piagam, atau mungkin vandel dan yang lainnya, atau mungkin rekap nilai siswanya di Olimpiade tersebut. Nah itu, jadi menyesuaikan best practice Bapak Ibu nantinya di sini ya. Kita lanjutkan. Nah, ini sedikit tips umum, sesungguhnya tips umum bagaimana tips menulis best practice. Nah, yang jelas menulisnya adalah tips, sebentar, maaf, karena geser. Yang jelas pahami sistematikanya dulu, sistematika yang sudah saya bahas tadi bab 1 sampai 5. Kemudian Bapak Ibu rencanakan ide dan konsep. Artinya ide itu karena best practice adalah suatu kegiatan yang sudah berlalu, maka coba diingat-ingat, ada nggak kegiatan yang berlalu yang sekiranya merupakan suatu praktek terbaik kita, gitu ya. Atau selama ini saya belum lakukan yang terbaik Pak, apa boleh saya rencanakan? Boleh juga sesungguhnya. Tetapi rencana dari best practice tidak sama seperti merencanakan PTK gitu ya. Rencana best practice kita lakukan seperti biasa, ketika berhasil baru kita tulis. Beda dengan PTK yang sesungguhnya kita diharuskan membuat proposal terlebih dahulu gitu ya, menelaah dan yang lainnya. Nah, kemudian Bapak Ibu buat kerangka tulisan, dan yang paling penting adalah siapkan bukti penunjang. Yang seperti saya sampaikan tadi, terkadang sebaik apapun praktek terbaik kita, kalau nggak ada buktinya itu memang kurang nyata. Maka dari itu, mulai dari titik ini, mungkin Bapak Ibu harus membiasakan diri menyiapkan bukti. Jadi sewaktu-waktu ternyata hal itu merupakan praktek terbaik, Bapak Ibu buktinya lengkap. Nah, mulai detik ini kalau sekiranya yang lalu-lalu belum punya bukti. Jadi segala hal apapun itu, baik membina olimpiade, membina ekstrakurikuler, mengajar di kelas, misalkan yang lainnya, coba disiapkan bukti-buktinya dulu.
Nah, ini akhirnya ketika suatu saat butuh buktinya, database Bapak Ibu lengkap, gitu ya. Dan berikutnya adalah menentukan deadline. Deadline di sini bukan hanya deadline kepada kami. Kalau kami fleksibel, kami mendeadline minggu ini judul dan bab 1 gitu ya. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak punya deadline kepada diri sendiri, maka 1 minggu juga nggak akan selesai gitu deadline-nya. Jadi deadline di sini adalah deadline kepada Bapak Ibu sendiri. Jadi di sini kami berharap 1 minggu selesai judul dan bab 1. Tapi juga Bapak Ibu boleh melanjutkan langsung bab 3, Pak. Boleh langsung bab 4 atau silakan. Yang jelas deadline-nya adalah deadline untuk diri sendiri. Dan dimulai dari sekarang dalam menulis. Nah, mungkin itu, nah ini di sini tambahan, ini materi tambahan. Sesungguhnya mungkin Bapak Ibu sudah sangat mengenal dengan PTK. Apakah bisa nanti PTK diubah jadi laporan best practice gitu ya? Karena tadi disampaikan oleh Pak Suhardi bahwasannya PTK itu bisa tidak jadi best practice. Ya, seperti yang disampaikan yang di awal tadi dengan syarat seperti itu tadi. Andai kata sudah memenuhi syarat yang disampaikan oleh Pak Suhardi bahwasanya PTK itu sudah setipe dengan best practice, maka sangat sinkron sekali. Nah, yang sebelah kiri adalah sistematika dari PTK, yang sebelah kanan adalah sistematika dari best practice. Sama-sama punya judul, sama-sama bab 1 pendahuluan yang isinya latar belakang, sama-sama kajian pustaka, ini hanya istilah saja, kajian pustaka, tinjauan pustaka sama saja. Kemudian bedanya di bab 3, PTK adalah metode penelitian, artinya sesuatu yang akan dilaksanakan peneliti. Tetapi di bab 3 best practice adalah pelaksanaan kegiatan. Artinya adalah sesuatu yang sudah dilaksanakan oleh praktisi. Ya, jadi itu bedanya dua hal ini. Nah, di bab 4 bisa dikatakan 80-90% sama. Sama-sama mengungkapkan hasil. Cuma kalau PTK hasilnya adalah dengan siklus gitu ya, dengan siklus 1, siklus 2 dan selanjutnya. Kalau best practice lebih luas. Semua yang dapat kita deskripsikan, kita tampilkan. Kita tidak harus terpaku dengan siklus. Ya, tanpa siklus malah ya, tanpa berpikir siklus sudah bebas. Dan yang terakhir adalah penutup, sama-sama kesimpulan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka sama. Artinya dari sini ketika Bapak Ibu sudah punya PTK, sangat mudah sekali diubah best practice. Kalau belum ya tidak masalah. Nah, buatnya perbandingannya seperti apa? Nah, sedikit perbandingan. Judul dari PTK sifatnya lengkap. Mulai dari menampilkan metode atau model, kemudian ada sesuatu masalah di kelas yang akan kita tingkatkan, ada materinya, ada subjeknya secara spesifik, yaitu di sini siswa SMP, bla bla bla, kelas berapa, ada materinya, ada juga lengkap sampai tahun ajaran. Ini adalah contoh judul PTK. Tapi kalau best practice, apakah boleh lengkap gini? Boleh. Tapi apabila Bapak Ibu sudah punya PTK ini, pengen diubah best practice, tinggal dimodifikasi judulnya jadi seperti ini. Misalkan inovasi pembelajaran matematika asik dengan metode role playing. Simple. Jadi tidak ada aturan baku mengenai judul best practice. Jadi kalau kami sering memberi saran judul PTK, oh judulnya kurang ini, judulnya kurang ini. Karena memang PTK mempunyai pattern ya, punya pola sebuah judul yang memang ada aturan bakunya. Tetapi kalau best practice itu sifatnya bebas gitu. Bebas artinya selama judul itu masih enak dibaca dan menggunakan aturan tata cara penulisan judul yang tepat, ya oke, bebas. Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri judulnya. Itu untuk judul. Kemudian pendahuluannya, kalau yang sudah pernah menulis PTK mendeskripsikan masalah yang terjadi di kelas. Ya, seperti hasil belajar, aktivitas, dan yang lainnya disampaikan, detail-detail pembelajarannya. Kalau di best practice, mendeskripsikan permasalahan sebelum diberikan perlakuan praktik terbaik. Nah, ini. Nah, jadi sesungguhnya hampir sama sih, kalau misalkan sama-sama membicarakan siswa di sini. Tetapi kalau bukan siswa, berarti memang
permasalahannya ya tidak siswa, berarti sampaikan saja permasalahan sebelumnya apa dan sesudahnya seperti apa. Nah, tinjauan pustaka atau kajian pustaka baik PTK ataupun best practice sama. Ya poin-poinnya ABC seperti ini atau 1 2 3 bebas. Yang jelas tinggal copy and paste atau copy paste sama saja. Kemudian kalau metode penelitian, ini sudah saya sampaikan tadi bahwasanya kalau metode penelitian langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti dan diatur dengan berbagai jenis rumus-rumusnya dan aturan-aturan baku PTK, kalau best practice langsung disampaikan secara praktis, sasarannya siapa, tempatnya bagaimana, langkah-langkahnya seperti apa, alat-alatnya apa. Ya, tanpa menampilkan rumus pun nggak masalah, nggak wajib. Kalau hasil pembahasan menyajikan data sama-sama, ini di sini sama, hampir sama, nanti bisa Bapak Ibu amati. Penutup juga sama, ya penutup intinya rangkuman dari hasil dan bahasan. Nah, mungkin itu sedikit pengantar, ya pengantar mungkin agar tidak bingung dengan perbedaan PTK dan best practice sudah disampaikan Pak Hardi dari segi konsepnya seperti apa. Kalau saya dari segi sistematikanya best practice dan PTK seperti apa. Yang jelas saudaraan lah antara PTK dan best practice itu. Cuma langkah-langkahnya harus kita pahami bahwasanya kalau PTK adalah suatu penelitian yang akan kita lakukan, kalau best practice adalah suatu pengalaman yang sudah kita lakukan. Nah, itu bedanya di sana. Dan sifatnya best practice lebih umum gitu ya, tidak hanya pembelajaran gitu. Kalau PTK harus pembelajaran. Baik, mungkin itu dari saya Pak Ardi, saya kembalikan. Oh maaf, saya ya moderatornya. Oh nggak apa-apa, saya kembalikan Pak Ardi untuk melanjutkan sesi tanya jawab. Silakan Pak Ardi. Baik, terima kasih Pak Randi. Itu tadi materi pengenalan kita Bapak Ibu. Artinya ini adalah pertemuan kita yang pertama, yang mana yang penting Bapak Ibu sekarang sudah ada gambaran apa yang Bapak Ibu bisa lakukan, menulis best practice-nya. Yang jelas tadi saya catat beberapa poin terkait dengan best practice ini bukan penelitian, tetapi menceritakan pengalaman. Nah, menceritakan kemudian memberikan gambaran langkah-langkahnya serta memberikan bukti-bukti dari apa yang pernah Bapak Ibu lakukan serta dampaknya apa. Nah, itu intinya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab ataupun sesi diskusi. Kita masih ada sekitar 30 menit lagi Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu raise hand di Zoom meeting dan bisa menuliskan pertanyaannya di chatting Zoom. Nanti akan kita bahas. Silahkan Bapak Ibu yang raise hand. Yang pertama ada Ibu Nur Saidu. Kemudian ada Bapak Imam. Kemudian ada Ibu Juniarti. Kemudian ada Bapak Muhammad Mansur. Ya, silakan yang pertama Bapak Nur Saidu. Mohon maaf tadi saya bilang Ibu. Silakan Bapak Nur Saidu. Dibuka mic-nya Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pak Randi, Pak Muhammad, ini ada pertanyaan yang unik kaitannya dengan best practice. Ya. Berkaitan dengan waktu, gitu. Jadi best practice ini dulu sudah saya buat di tahun 2019 dan mengantarkan saya menjadi juara di lomba pengasteragan nomor 2 provinsi. Tetapi kalahnya saya itu hanya kalah dengan pengawas yang nomor 1 itu hanya di portofolionya itu 0,91. Dan ini kaitannya juga dengan jurnal, terus kemudian di portofolio jurnal, terus buku-buku. Jadi saya menarik sekali melihat ini. Nah, yang pertanyaannya, apakah yang dulu hasil best practice saya itu bisa diungkap kembali dalam arti untuk ukuran-ukuran saat ini? Kalau dulu itu kan difusi inovasi pendidikan dalam rangka peningkatan hasil USBN. Dan itu mengantarkan salah satu
lembaga saya di madrasah saya menjadi nomor 1 terbaik di kabupaten. Nah, kalau sekarang itu misalkan dibuat lagi gimana itu? Pertanyaannya hanya itu. Terus kemudian yang kedua, kaitannya dengan frame of thinking-nya ini saya sudah agak outletnya sudah mulai memahami. Jadi memang itu pengalaman yang terbaik yang kita buat dan ada bukti hasilnya. Nah, kalau yang dulu-dulu itu kan nggak ada. Nah, sekarang kalau mau membuat best practice yang sekarang itu kan rata-rata ke arah inovasi pendidikan lah, terwajib seperti itu. Ya. Itu apakah kita pakai yang era-era digital itu atau apa gitu. Pertanyaan yang paling menarik saat ini, yang paling update gitu. Baik, itu aja yang pengen saya pertanyakan Pak Randi sama Pak Mamat. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Nur Saidu, sudah ditangkap pertanyaannya. Silakan Pak Randi untuk ditanggapi pertanyaan Pak Nur. Oke, baik. Terima kasih Pak Nur atas pertanyaannya. Yang pertama adalah apakah kegiatan yang sudah berlalu cukup misalkan 2-3 tahun atau 4 tahun. Kebetulan ada yang bertanya tadi juga sama. Apakah bisa Bapak Ibu angkat sebagai best practice? Nah, best practice ini sifatnya subjektif Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu yang menentukan kelayakan dari best practice. Apakah hal tersebut di 3 tahun terakhir itu, misalkan di tahun 2018 atau 2019 itu, merupakan salah satu hal yang menurut Bapak Ibu anggap sebagai praktik terbaik. Kalau memang iya, maka nggak usah ragu untuk menuliskan hal tersebut kembali di tahun ini. Jadi itu. Jadi best practice itu tidak harus di tahun yang sama. Jadi boleh tahun lalu, 2 tahun lalu, itu artinya Bapak Ibu sendiri yang menentukan. Itu yang pertama. Karena memang setiap orang mempunyai titik terbaiknya berbeda-beda. Best practice-nya itu tahunnya berbeda. Misalkan saya pernah melakukan penelitian terbaik itu 2 tahun lalu. Kebetulan tahun kemarin dan tahun ini nggak melakukan penelitian. Ya sudah, berarti ya saya tulis 2 tahun lalu. Gitu. Itu yang kedua adalah untuk saat ini apa idenya gitu ya. Sebenarnya idenya banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ingin yang kekinian gitu ya, mungkin Pak selama ini saya belum melakukan belum merasa best practice, belum merasa melakukan hal terbaik, apa boleh saya lakukan di berikutnya? Sebenarnya boleh, tapi nggak perlu sampai Bapak Ibu siapkan rencananya dan lain-lainnya, lakukanlah dulu, kemudian hasilnya nanti buktinya disiap-siapkan, barulah ditulis. Karena memang menunggu hal tersebut jadi pengalaman dan direnungkan jadi praktek terbaik. Inovasi yang terkini sebenarnya simpel sekali, apalagi di masa pandemi ini. Kalau mungkin Bapak Ibu yang belum percaya diri menuliskan yang lalu-lalu, boleh merencanakan, sebenarnya tidak masalah. Itu kaitkan dengan hal teknologi. Apapun itu teknologi. Baik tentang pembelajaran, dalam hal yang lain, nggak hanya tentang pembelajaran, bisa mungkin ada di sini bukan hanya guru, misalkan tenaga pendidikan ingin menerapkan best practice, maka lakukanlah hal dengan teknologi. Teknologi apa? Bapak Ibu bisa mencari referensinya dulu dari internet. Apa suatu alat yang akan saya gunakan untuk menyelesaikan permasalahan di sekitar saya gitu. Jadi setiap orang mungkin berbeda-beda. Mungkin kalau guru bisa dengan Google Classroom, dengan ini. Kalau mungkin tenaga pendidikan dengan ini, pastinya akan berbagai macam hal yang berbeda-beda. Nanti bisa Bapak Ibu kembangkan sendiri. Nanti bisa juga konsultasi boleh gitu ya. Mungkin itu dari saya, Pak Ardi. Ya, Pak Nur, seperti itu. Dan Bapak Ibu yang ingin seperti yang diungkapkan Pak Randi, memang jika memang ingin membuat yang kekinian atau yang baru, ya silahkan bisa juga Bapak Ibu buat yang baru. Seperti sekarang kita lakukan pelatihan laporan best practice, tetapi memang ini harus ditunggu dulu buktinya. Ada tidak dampaknya. Nanti kalau Bapak Ibu sudah bisa berhasil membuat sebuah best practice laporan, nah ini bisa saya tulis sebagai best practice. Silakan yang pertanyaan selanjutnya kepada Pak Imam Sopini. Wah, ini sudah backgroundnya Guru Inovatif Indonesia, mantap. Silakan Pak Imam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Imam dari Bantul, Bapak. Oke. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Pertama dulu ingin menyampaikan unek-unek. Dulu kami nggak pernah tertarik dengan yang namanya seperti penilaian seperti ini, ada best practice dan lain-lain. Sudah pernah dengar lama, tapi gitu lewat aja lah. Baru kali akhir-akhir ini tertarik. Dan ini sudah mulai mengikuti. Nah, ada dua pertanyaan. Yang pertama, kami dulu sudah punya PTK lama sekali, sekitar 2005, tapi belum pernah publis. Kemudian yang 2019, kemarin sudah saya ikutkan penulisan karya ilmiah di tempat Bapak juga. Nah, kaitannya dengan ide-ide seperti ini, jujur belum ada gambaran. Jadi dari bagaimana saya harus mulai melangkah, belum ada, ikut aja gitu aja yang tadi awalnya. Pertanyaan saya, apakah bisa dari PTK yang sudah lama itu kita review kembali untuk dijadikan best practice? Dan yang kedua, yang PTK yang 2019 kemarin sudah saya ikutkan di jurnal ilmiah Bapak, apa itu juga bisa diikutkan lagi, ditulis menjadi best practice ini? Dua itu aja. Terima kasih Bapak. Baik. Terima kasih Pak Imam. Saya tanggapi sedikit Pak Randi terkait dengan PTK. Seperti yang kami jelaskan tadi, PTK yang Bapak Ibu lakukan itu bisa dibuat menjadi best practice. Tetapi yang harus diingat adalah sistematikanya ataupun cara penyampaiannya. Nah, kalau di best practice itu Bapak Ibu menceritakan ataupun tidak menggunakan metode penelitian, tetapi menggunakan pelaksanaan kegiatan. Nah, kemudian di bagian hasil dan pembahasan itu kurang lebih sama, tetapi perbedaannya adalah pada pelaksanaan kegiatan, pada bab 3 kalau di laporan. Itu dari saya, Pak Randi, bisa ditambahkan? Oke, baik. Saya tambahkan, apakah Pak Imam pernah membuat PTK 2 kali, 2005 dan 2019 mungkin ya? Apakah boleh yang best practice-nya tahun 2005? Sesungguhnya kami tidak pernah mempermasalahkan Bapak Ibu menulis best practice tahun berapa. Cuma Bapak Ibu juga harus evaluasi secara mandiri gitu ya. Apakah di tahun 2005 itu suatu metode yang dilakukan dalam PTK itu suatu maksudnya dirasa di era zaman sekarang masih update, up to date gitu ya. Kalau memang waktu itu menggunakan sebuah metode pembelajaran atau model pembelajaran, umumnya masih bisa ditangkap di saat ini, tidak masalah. Karena metode pembelajaran bukan hanya tahun 2005, diciptakan oleh Slavin tahun 80-an, tetap bisa kita gunakan sampai sekarang. Tetapi kalau mungkin Bapak Ibu tahun 2005 itu menerapkan sebuah teknologi, biasanya di tahun ini ya itu sudah ketinggalan zaman. Gitu. Misalkan kalau zaman dulu penerapan pembelajaran berbantuan SMS gitu ya. Kalau sekarang kan kita tulis rasanya aneh gitu kan rasanya gitu. Nah, itu mungkin bisa Bapak Ibu evaluasi sendiri. Kalau sekiranya 2005 itu masih tidak masalah, Bapak Ibu tulis lagi nggak masalah. Ya, atau bisa juga seperti yang disampaikan Pak Ardi, tahun 2019 sudah buat PTK. PTK 2019 saya jadikan artikel boleh. Bapak Ibu jadikan best practice juga boleh. Dengan judul, tetapi kalau mungkin saya berikan saran, judul-judulnya tinggal diolah, diatur sehingga tidak sama persis dari segi judul, dari segi isi. Bapak Ibu juga harus lakukan banyak parafrase, tetapi dalam segi data dan faktanya, tapi isinya sama, itu tidak masalah. Jadi jangan sampai copy paste terlalu banyak, sekalipun sama-sama karya sendiri. Satu PTK karya sendiri, satu best practice karya sendiri, isinya banyak, copy paste-nya jangan. Harus selain dipindahkan, tetapi kita lakukan parafrase. Nanti kita akan bahas di minggu depan. Baik, itu Pak Imam. Semoga nanti kita bisa lebih banyak diskusi di WA Group dan kita akan mendalami materi-materi selanjutnya pada minggu selanjutnya. Silahkan yang selanjutnya Bapak Ibu, Ibu Juniartini. Saya persilahkan untuk membuka speakernya. Ya. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Perkenalkan saya Juniartini dari SMK Negeri 1 Gunung Putri. Saya kebetulan
sebagai kepala sekolah di SMK Negeri 1 Gunung Putri baru menginjak 2 tahun. Sebelumnya di SMK Negeri 2 Cibinong selama hampir 6 tahun. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama saya juga ingin sampaikan bahwa saya terus terang belum pernah membuat best practice, Pak. Tapi kalau membuat PTK, saya tahun 2005 sama pernah membuat PTK, hanya tidak sempat dijurnalkan gitu ya dan dipublish. Jadi ada kendala lah. Nah, untuk best practice saya lihat dari apa yang tadi para narasumber sampaikan kelihatannya tidak terlalu rumit ya. Saya tertarik dan ingin mencoba kembali memulai menulis gitu ya. Hanya yang pertama yang ingin saya tanyakan, Pak, yang pertama adalah best practice apakah juga bisa nanti dibuat jurnal. Terus yang kedua, tadi saya sempat menyimak bahwa best practice itu kan bukan sesuatu hal yang harus baru, tetapi bisa saja suatu program yang normatif, misalkan di sekolah kan IHT setiap tahun. Tetapi di masa pandemi ini ada praktek ya, artinya saya melaksanakan IHT yang memang ada sesuatu yang memang merasa terbaik ini di antara IHT yang pernah saya lakukan, misalkan. Berarti bisa ya Pak ya, dari penjelasan Bapak tadi. Kemudian best practice itu ya tadi apa ya tidak harus baru ya. Maksud saya gini Pak, ini kan saya sudah punya beberapa judul nih ya Pak ya. Sebenarnya saya nanti setelah ini ada bimbingan yang tentunya kan kalau di chat grup itu kan banyak ya Pak ya, nanti akan tertutup gitu ya Pak ya. Apakah juga ini fasilitator menyediakan bimbingan yang sifatnya apa ya, person atau gimana ya Pak ya, supaya nanti saya ini sudah ada beberapa judul saya ingin konsultasikan gitu Pak. Baik, itu saja mungkin Pak, terima kasih. Silakan Pak Randi ditanggapi pertanyaan Bu. Baik, terima kasih Ibu atas ungkapannya, unek-uneknya. Memang bukan hanya Ibu, bukan hanya Ibu Juniartini ini, bahkan kami sendiri baru mengenal best practice ya beberapa tahun ini ya. Artinya memang di sini pemerintah pun mengeluarkan aturan best practice itu masih baru. Mungkin baru 5 tahun atau 6 tahun ini. Memang berbeda dengan PTK yang sudah lebih dari 20 tahun. Jadi memang bisa dikatakan suatu hal yang baru. Terus Bu Juniartini juga menyampaikan best practice sepertinya tidak ribet. Benar sekali Ibu, karena itu memang pemerintah juga dalam buku 4 mengatur best practice angka kreditnya cuma 2. Sedangkan PTK 4, artinya memang dianggap best practice itu setengah kalinya PTK lah gampangnya itu. Jadi lebih gampang gitu. Karena memang tidak ada aturan baku, kita hanya sekedar menuliskan dan yang lainnya. Itu sedikit respon aja. Untuk pembimbingan kita akan terus membimbing Bapak Ibu sampai tuntas gitu ya. Mungkin Bapak Ibu nggak perlu khawatir, tulis saja di grup ya, tulis saja di grup kalau misalkan ada sesuatu hal yang sifatnya personal juga bisa WA ke saya ataupun Pak Suwardi bisa. Kami juga sudah ada di grup. Tetap kami akan menjawab dari pertanyaan Bapak Ibu sampai tuntas gitu ya. Menyelesaikan bab 1, bab 2 sampai tuntas tetap kita akan selesaikan. Sekalipun mungkin 1 bulan belum selesai, tetap kita akan menyiapkan senantiasa tetap melayani Bapak Ibu dalam proses penyelesaian best practice. Itu Ibu, jadi nggak perlu khawatir. Pak, maaf. Ya. Jadi yang ingin saya konsultasikan nanti besok, kebetulan besok ya ada kegiatan. Yang pertama ingin saya konsultasikan adalah judul Pak. Ini saya punya beberapa judul. Saya lebih baik sepertinya nih ya Pak ya, sepertinya kalau PTK agak rumit Pak, itu harus seminar kan segala rupa kan ya Pak ya. Kalau ini saya lihat ini, jadi ini saya sekarang aja sudah ada 3 judul nih Pak. Artinya yang sudah saya kerjakan dengan. Nah itu nanti bimbingannya seperti apa gitu loh Pak. Baik, saya jelaskan Bu Juniartini. Akan dijelaskan oleh Pak Suwardi prosesnya. Silakan bagi Bapak Ibu, WA Group itu adalah sarana kita bisa sharing materi. Jika memang Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan dilakukan di WA Group. Kalau memang ada yang dirasa untuk pribadi ataupun ingin konsultasi lebih dalam lagi, silakan kami membuka chatting pribadi juga. Silakan Bapak Ibu bisa chat kami. Bapak Ibu di grup itu ada beberapa admin, itulah pembimbing kita di kelas. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Ya, satu lagi tadi terkait dengan apakah best practice bisa dibuat jadi jurnal ataupun buku. Itu sangat bisa sekali. Tadi sudah sempat saya jelaskan dan beberapa minggu yang lalu kami juga sudah menerbitkan
best practice menjadi buku ber-ISBN. Ada sedikit saya coba tampilkan. Dan ini sudah sebentar. Nah, ini kami sudah coba untuk ISBN-kan buku. Sudah bisa dilihat ya? Belum, Pak. Tutup dulu, masih WA tampilannya. Buka PDF-nya. Nah, ini. Ya, ini sudah. Bapak Ibu kami sudah berhasil terbitkan menjadi sebuah buku best practice dari beberapa penulis yang memang kami persiapkan. Nah, jadi buku, kemudian ada juga bisa menjadi ini jilid pertamanya. Ini penulisnya, kemudian ISBN-nya sudah keluar dan siap cetak. Artinya Bapak Ibu nanti ketika Bapak Ibu memiliki sebuah karya itu bisa dijurnalkan, kemudian bisa di HKI-kan, bisa dibuat buku ber-ISBN dan lain sebagainya. Nanti untuk jurnal dan lain sebagainya Bapak Ibu bisa cek di jurnal kami juga, ada beberapa terbitan artikel yang kami jurnalkan itu berasal dari best practice. Tetapi untuk kelas ini Bapak Ibu kita akan fokus membuat laporan yang memang terdiri dari bab 1, bab 2 sampai dengan selesai. Selanjutnya kita coba bahas yang ada di kolom chatting, Bapak Randi. Ada pertanyaan dari Ibu Indah. Ini bagaimana kalau tidak ada bukti-buktinya? Nah, ketika kita berbicara sebuah karya tulis ilmiah, apalagi terkait dengan pengalaman, kalau hanya sekedar bercerita, menulis biasa, tanpa ada kita bisa membuktikan dengan data, tanpa bisa kita membuktikan dengan misalkan seperti tadi, kita membimbing peserta, kemudian peserta kita jadi juara nasional. Paling tidak kita bisa menampilkan, oh ada sertifikatnya, ada foto piagamnya, dan mungkin Bapak Ibu bisa tampilkan datanya juga. Apakah dari nilai sekian menjadi naik itu ketika Bapak Ibu melakukan pembimbingan, nah itu adalah bukti. Kalau tidak bisa, mungkin Bapak Ibu bisa desain ulang, kemudian bisa Bapak Ibu foto sebagai bukti. Nah, seperti itu Bu Indah. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Krisyanti. Untuk penulisan judul best practice, apakah harus spesifik atau bisa umum? Nah, inilah uniknya ataupun simpelnya best practice. Bapak Ibu tidak perlu mencantumkan tahun ajaran, kemudian di sekolah mana Bapak Ibu membuat best practice itu. Cukup Bapak Ibu buat judul yang simpel, misalkan penerapan metode A untuk meningkatkan hasil belajar misalkan. Itu cukup. Nah, beda dengan PTK harus ada tahun ajarannya, harus ada sekolahnya, kelasnya, materinya dan sebagainya. Kalau best practice itu silahkan Bapak Ibu buat judul, yang penting ada yang Bapak Ibu pernah lakukan, kemudian hasilnya apa, itu intinya. Itu Pak Randi. Mungkin ada yang bisa dibahas di kolom chatting. Ya, ini dari Bu Francisca, mohon gambaran judul apa yang saya angkat untuk pembinaan FLS2N. Ya, sekolah saya beberapa kali bidang lomba sampai tingkat nasional. Nah, ini menarik sekali, Ibu. Ibu bisa angkat ini sebagai kepala sekolah, Ibu sampaikan hal apa yang Ibu lakukan sehingga siswa-siswa di sekolah Ibu mendapatkan prestasi. Itu saja sesungguhnya. Jadi itu hal utama yang disampaikan. Sehingga buktinya kalau sudah lengkap tidak masalah. Jadi tulis saja seperti apa, misalkan penggunaan metode ini sehingga untuk mencapai prestasi pemenang lomba apa gitu, sampaikan gitu ya. Sampaikan di judul bahwasanya menggunakan suatu hal tertentu. Kemudian
Boleh kalau membuat ini ada yang bertanya dari Bu Ros, kalau saya membuat judul BP Outing Kelas tumbuhkan motivasi belajar boleh, Bu. Bebas. Jadi bebas, tidak harus seperti PTK gini juga boleh. Kalau ini mirip PTK tapi nggak masalah seperti ini. Jadi sampaikan hal apa yang Ibu akan lakukan di sini, melakukan outing kelas. Ya, outing kelas boleh sampaikan di sini. Kemudian ada yang Bu Ilah Hairunisa, jadi saya menggunakan Google Form, apa bisa jadikan BP? Bebas Bapak Ibu. Hal apapun yang sekiranya Bapak Ibu menganggap itu merupakan pengalaman terbaik, itu bisa Bapak Ibu tulis jadi best practice. Sekali lagi, best practice adalah best untuk diri sendiri. Jadi tidak ada acuan best practice itu terbaik untuk siapa, nggak ada acuannya. Kecuali Bapak Ibu ikut lomba, lah beda cerita sudah. Kalau ikut lomba maka tim juri akan menilai seberapa inovasi best practice-nya. Lah itu bedanya. Tapi kalau hanya untuk best practice yang secara umum, maka penilaian best adalah selama kita mengajar gitu ya, atau selama Bapak Ibu menjadi seorang pegawai tertentu misalkan, nah itu hal apa yang sudah dianggap sebagai best gitu aja. Gampangnya seperti itu. Mungkin bisa lanjut yang raise hand mungkin Pak Ardi. Kita lanjut kepada Bapak Abu Nawas dari Jayapura. Silakan Pak Abu Nawas untuk membuka speakernya. Wah, ya. Terima kasih. Ini udah jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, perkenalkan nama asli itu Pak ya, Abu Nawas dari Jayapura. Ya. Soalnya banyak yang meragukan itu Pak, banyak yang meragukan. Pasti ditanya apa betul seperti itu ya, betul. Baik Pak Abu Nawas, ya silakan. Baik, yang pertama tadi sebenarnya sudah mulai terkuak itu terjawab. Saya ini kan kepala sekolah di salah satu SMP, tetapi aslinya saya orang madrasah. Kalau ada karya best practice itu bagaimana memposisikan itu Pak? Kemudian yang kedua adalah sebenarnya jumlah halaman itu dibutuhkan berapa lembar, berapa halaman? Karena misalnya ini ada contoh yang saya pegang ini merupakan kumpulan best practice itu tidak terlalu banyak ya. Ya. Ini mohon penjelasan. Itu aja dua aja. Ya, makasih. Baik Pak Abu Nawas, terima kasih atas jawabannya dan mungkin ada Bapak Ibu yang punya pertanyaan yang sama. Kami akan coba jelaskan terkait dengan yang pertama jumlah halaman. Kalau mungkin pada kumpulan best practice itu berbentuk artikel. Nah, yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah laporan best practice. Nah, laporan itu terdiri dari bab per bab. Nah, kalau jumlah halaman tidak ada jumlah maksimal ataupun minimal. Yang jelas ketika bagian per bab itu sudah Bapak Ibu bisa jelaskan dan lengkap, itu sudah cukup. Apakah itu jumlahnya 50, apakah jumlahnya 40, ya silahkan. Tidak ada batasan minimal. Yang penting sistematikanya itu Bapak Ibu ikuti. Nah, kemudian untuk artikel seperti yang saya contohkan juga tadi, itu adalah kumpulan juga. Kumpulan best practice ini jumlah halamannya sekitar yang satu artikel itu hanya 14 halaman. Nah, yang ini kumpulan best practice juga, yang satu artikel itu kurang lebih 10 atau sampai 15 halaman paling banyak. Itu nanti akan kita bahas pada materi yang lain. Ya. Kemudian apa tadi pertanyaan yang selanjutnya Pak Randi? Bisa ditanggapi? Saya kepala sekolah di SMP, ya. Tetapi aslinya saya orang Kemenak gitu Pak. Kalau ada karya baik itu bagaimana? Ya silakan Pak Randi. Ya mungkin gimana Pak? Saya kurang memahami pertanyaannya. Mungkin bisa lebih spesifik pertanyaannya. Ya begini. Selama saya menjadi kepala sekolah satu periode di SMP Muhammadiyah, ada beberapa lah prestasi. Seperti misalnya membawa anak SMP itu juara MTQ tingkat kabupaten, tingkat kota. Tapi kalau itu mau dibuat terkait dengan misalnya digunakan kenaikan pangkat
kenaikan pangkat misalnya. Itu kalau mau dilaporkan ke Kementerian Agama apa itu tidak bermasalah ya. Itu spesifiknya di situ. Baik. Oh, baik. Ya, mungkin saya tanggapi di sini artinya best practice adalah suatu pengalaman terbaik. Ya, suatu pengalaman terbaik yang memang kita ceritakan sesuatu hal yang baik-baik. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, misalkan sudah dimutasi ya atau berpindah tempat bekerja dari A ke B, tapi ingin menulis prestasi dari A gitu. Kalau menurut saya pribadi nggak masalah, karena memang kita benar-benar melakukan hal yang terbaik di sana. Itu kalau memang menurut Bapak itu adalah sesuatu yang terbaik di tempat kerja sebelumnya, tidak masalah Bapak sampaikan itu. Kalau memang Bapak Ibu mungkin punya rasa tidak enak gitu, tidak enak atau sungkan pengen membuat sesuatu hal yang terbaik di tempat bekerja yang sekarang, silakan Bapak Ibu bisa memulai kembali dengan hal yang baru, prestasi yang baru, dengan mungkin treatment yang baru dan yang lainnya, itu silakan Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri kalau menurut kami. Jadi kami sendiri nggak pernah mempermasalahkan Bapak Ibu menulis tahun lalu di tempat kerja yang lain, atau mungkin misalkan seorang guru menuliskan kegiatan ekstrakurikuler yang mungkin bukan bidang secara akademik, kami tidak pernah mempermasalahkan. Yang jelas jika dianggap itu sesuatu yang terbaik, sampaikan. Apalagi best practice ini mungkin berbeda dengan kayak penelitian studi kasus yang sifatnya mungkin ada hal-hal yang negatif mungkin di dalamnya. Kalau best practice hampir semua hal yang diungkapkan yang terbaik, sehingga itu kalau dibaca orang akan sesuatu yang menyenangkan sekalipun kegiatan-kegiatan yang sudah berlalu di tempat lain gitu. Itu menurut kami begitu, Pak. Iya. Tadi ada disampaikan bahwa sekolah Bapak sudah menjuarai MTQ misalkan. Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan di sana, itulah yang Bapak Ibu ceritakan. Misalkan Bapak Ibu melatih ataupun membimbing, membina sebagai kepala sekolah. Nah, itu yang bisa Bapak Ibu ceritakan apa yang Bapak Ibu lakukan sehingga sekolah itu ataupun siswa-siswi Bapak Ibu bisa berprestasi sampai dengan tingkat nasional kah, internasional. Nah, posisi kegiatan apa yang dilakukan sehingga ada dampak yang positif itu intinya, Pak. Kemudian saya persilakan Pak Minargo. Silakan Pak Minargo untuk bertanya saya langsung. Suaranya belum terdengar Pak Minargo. Belum ada. Mungkin headsetnya rusak. Bisa tidak pakai headset? Coba dilepas headsetnya, mungkin Bapak biasanya earphone-nya ada yang error. Bukan, maksudnya dicopot dari HP-nya. Belum bunyi. Oke, mungkin bisa. Halo? Belum bersuara, Pak. Ya, mungkin bisa ditulis pertanyaannya, Pak. Bisa di sini atau di grup WA atau di japri ke kami boleh. Baik, mungkin sinyalnya ataupun perangkatnya Bapak Minargo sedikit gangguan. Silakan bisa tulis pertanyaannya di kolom chatting. Silakan. Terakhir mungkin ini untuk pertanyaan secara langsung Pak Gunawan dari Ngawi. Silakan Pak Gun. Terima kasih. Kami kepala sekolah di SMP 3 Ngerambe. Ada 2 kegiatan yang menurut saya itu punya nilai lebih yang kami lakukan. Di sekolah kami itu punya branding religius, santun, dan berprestasi. Religiusnya itu saya wujudkan dengan program tahfidz Quran. Jadi kita mengirimkan beberapa siswa untuk mengikuti tahfidz Quran di pondok pesantren 2 bulan. Kemudian yang di sekolah itu setiap pagi dan setiap Jumat itu ada pembinaan, sehingga setelah 2 bulan berjalan selesai, kami wisuda. Wisuda itu kami mengundang Bapak Bupati, mengundang Bapak Kepala Dinas dan semua dan basnas unsur-unsur itu. Nah, kemudian videonya ini juga ada video kami sudah kirim ke YouTube, kemudian foto-foto dokumen dan sebagainya. Apa hal ini bisa
ditulis menjadi best practice. Yang kedua, Pak, kami juga sekolah Dwiata. Jadi sebelum kami datang, sekolah kami belum menjadi sekolah Dwiata, sekarang sudah Dwiata Kabupaten dan sekarang menuju ke provinsi. Apakah ini juga bisa ditulis, Pak? Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Gunawan atas cerita best practice-nya. Ini dari cerita saja sudah wah sekali gitu ya. Nah, cerita inilah yang Bapak Ibu tulis menjadi laporan ataupun karya tulis ilmiah sesuai dengan sistematikanya. Ada latar bab 1, ada latar belakang, kemudian pada bab 2 ada pelaksanaan kegiatannya sehingga hal yang Bapak ceritakan tadi tercapai, menjadi juara, apakah mendapatkan penghargaan dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu tulis. Nah, sekarang dari sisi pemikiran, kemudian dari cerita Bapak Ibu, itu semua best practice. Tetapi sekarang pertanyaannya adalah kita bisa tulis apa tidak. Nah, dari sini kita bersama-sama di sini kami akan bimbing untuk menulis cerita Bapak Ibu tadi. Kita menulis ceritanya, kemudian kita memberikan bukti-bukti, kita berikan nanti langkah-langkah pelaksanaannya seperti apa, sehingga jadilah satu buah karya tulis ilmiah. Jadi tidak hanya sekedar cerita Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu cerita ke kami ataupun ke tim penilai, iya saja, tapi tidak ada bukti seperti itu. Nah, untuk membuktikannya itu kita akan buat sebuah karya. Baik, seperti itu Bapak Ibu untuk malam ini, dan tentu banyak pertanyaan dan yang perlu di-sharing kepada kita semua. Oleh karena itu kita masih ada grup WhatsApp, kemudian silahkan juga jika ada pertanyaan secara pribadi, ingin konsultasi pribadi, silahkan, kami juga tidak melarang untuk chat pribadi kami, silahkan. Selama kami membuka HP, WA tersebut pasti akan kami balas. Dan kita masih ada 2 kali Zoom meeting lagi. Kemudian kami akan bimbing laporan tersebut sehingga laporan tersebut layak untuk Bapak Ibu gunakan, misalkan maju dalam penilaian dan sebagainya. Untuk malam ini kami cukupkan dan saya kembalikan kepada Pak Randi untuk menutup kegiatan. Baik, terima kasih Pak Suwardi atas materinya dan diskusinya dari Bapak Ibu. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan hadir malam ini. Jadi saya tekankan sekali lagi, penekanannya adalah kegiatan kelas eksklusif bimbingan best practice ini dilaksanakan setiap hari Jumat malam gitu ya, untuk hari best practice Jumat malam. Mungkin yang ada kegiatan lain, maksudnya ikut kelas lain, mungkin sekedar info, kenapa Jumat malam gitu ya. Karena Kamis malam sudah ada kegiatan kelas bimbingan PTK. Mungkin kalau ada yang berminat ikut silakan bisa ikut juga. Di Rabu malam beberapa dari Bapak Ibu juga di sini ikut juga kelas bimbingan publikasi artikel ilmiah yang bisa mempublikasikan PTK Bapak Ibu atau mungkin best practice ataupun penelitian yang lain boleh. Jadi mungkin nantinya harapan kami juga apabila Bapak Ibu sampai 1 bulan ini selesai best practice jadi sebuah laporan, silakan kami tunggu untuk melanjutkan ke kelas berikutnya, misalkan menjadikan best practice Bapak Ibu menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional. Kebetulan kami juga pengelola jurnal nasional yang mengelola lebih dari 18 jurnal, sehingga Bapak Ibu bisa mempublikasikannya di jurnal kami yang sudah memiliki ISSN dan juga indeksasi yang lain. Oke, mungkin itu dari kami. Nanti kita jumpa lagi di WhatsApp group sampai seminggu ke depan. Di sana Bapak Ibu boleh bertanya setiap hari, boleh sampai benar-benar paham. Baik mulai judul ataupun cara nulis ini dan yang lain. Silakan sampaikan, nggak perlu malu di sana. Nggak perlu malu tuliskan judul juga di sana, nggak perlu malu karena reviewernya bukan hanya kami. Ada saya, ada Pak Suwardi, dan ada tim-tim kami yang akan membantu sehingga Bapak Ibu bisa terespon secara cepat gitu ya. Kalau mau japri boleh, tetapi saran saya di grup nggak perlu malu karena sama-sama belajar. Apapun posisi Bapak Ibu, ada yang guru, ada yang kepala sekolah, Widya Iswaran, yang lain silakan langsung tulis di grup. Nanti akan direspon saya ataupun Pak Suwardi ataupun tim dari kami gitu agar bisa terespon secara cepat. Mungkin itu saja dari saya.
Terima kasih Bapak Ibu semua. Oh ya, sedikit tambahan lagi, Bapak Ibu nggak perlu khawatir dengan administrasi khususnya presensi. Seringkali mungkin yang baru pertama kali ikut kegiatan kami tanya presensinya mana Pak dan yang lainnya. Nggak perlu khawatir, kita fokus pada materi saja dan fokus pada Bapak Ibu menulis. Untuk urusan presensi, hadir atau tidak hadir, kami siapkan data lengkap. Ya, di akhir kegiatan, di akhir bulan nanti kami siapkan sertifikat, daftar hadir, laporan, dan yang lainnya lengkap. Bapak Ibu nggak perlu khawatir ketika mungkin ada sesuatu hal berhalangan hadir Jumat malam, kami siapkan materi, kami siapkan rekaman, kami siapkan contoh artikel lengkap. Jadi nggak perlu khawatir, fokusnya adalah memahami materinya dan Bapak Ibu menulis, itu saja sudah. Jadi kita sudah sibuk dengan administrasi lainnya, jadi di sini kita fokusnya menulis. Oke, terima kasih Bapak Ibu, kita jumpa lagi minggu depan, bisa saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam guru inovatif Indonesia.